Dalam sejarah Nusantara, ada satu nama yang berdiri tegak di atas yang lain, memancarkan aura keagungan dan kekuasaan yang tak tertandingi. Namanya adalah Hayam Wuruk, Sang Raja Agung Majapahit. Namun, di balik kemegahan istana dan gemerlap pesta kerajaan, tersembunyi seorang pemimpin yang jauh lebih kompleks dan brilian dari yang kita bayangkan. Banyak yang mengenal Hayam Wuruk sebagai raja yang gemar berpesta dan bersenang-senang. Tapi benarkah demikian? Mari kita singkap tabir sejarah dan melihat lebih dalam sosok sang penguasa terbesar Nusantara ini. Jauh dari stereotip raja yang hanya mementingkan kesenangan pribadi. Hayam Wuruk adalah seorang pemimpin yang cerdas dan pekerja keras. Di bawah pemerintahannya, Majapahit mencapai puncak kejayaan. Bukan hanya karena kekuatan militer, tapi juga berkat sistem pemerintahan yang terstruktur dengan baik. Struktur birokrasi Majapahit di era Hayam Wuruk adalah sebuah mahakarya administrasi. Kerajaan ini diatur dalam sistem yang rumit namun efisien, dengan berbagai tingkatan, jabatan, dan pembagian tugas yang jelas. Di puncak piramida kekuasaan, tentu saja, berdiri sang raja. Namun Hayam Wuruk bukanlah penguasa otoriter yang menggenggam seluruh kekuasaan sendiri. Ia dikelilingi oleh para pejabat tinggi kerajaan, mulai dari Rakrian Mahamantri ke-1 Hino yang berperan sebagai putra mahkota, hingga Rakrian Mapatih yang bertindak sebagai Perdana Menteri. Setiap jabatan memiliki fungsi dan tanggung jawab spesifik, membentuk sebuah mesin birokrasi yang berjalan lancar dan efektif. Namun, di antara semua pejabat tinggi itu, ada satu nama yang bersinar terang, sejajar dengan sang raja sendiri. Dialah Gajah Mada, sang Mahapatih yang legendaris. Hubungan antara Hayam Wuruk dan Gajah Mada adalah contoh sempurna dari kemitraan strategis antara raja dan patih yang menghasilkan kejayaan luar biasa. Gajah Mada dengan visi sumpah palapanya yang terkenal menjadi tangan kanan sekaligus penasihat utama Hayam Wuruk. Bersama-sama mereka menciptakan sinergi yang luar biasa. Hayam Wuruk dengan kecerdasan diplomatiknya memberikan arahan besar, sementara Gajah Mada dengan keahlian strategis dan militernya mengeksekusi visi tersebut dengan presisi. Kolaborasi ini menghasilkan kebijakan politik yang cerdas dan efektif. Hayam Wuruk memahami bahwa kekuatan sejati sebuah kerajaan tidak hanya terletak pada luasnya wilayah, tapi juga pada stabilitas internal dan hubungan diplomatik yang baik dengan negara tetangga. Strategi ekspansi Majapahit di bawah Hayam Wuruk tidak selalu mengandalkan kekuatan militer. Sebaliknya, ia sering menggunakan taktik diplomasi yang halus namun efektif. Pernikahan politik, perjanjian dagang, dan aliansi strategis menjadi senjata utamanya dalam memperluas pengaruh Majapahit. Salah satu contoh brilian dari kebijakan ini adalah cara Hayam Wuruk menangani kerajaan Sunda. Alih-alih melancarkan invasi militer, ia memilih untuk mengadakan perjanjian pernikahan. Meskipun rencana ini akhirnya gagal dan berujung pada perang Bubat yang terkenal. Namun, ini menunjukkan preferensi Hayam Wuruk untuk menyelesaikan konflik melalui jalur diplomasi terlebih dahulu. Dalam hal integrasi wilayah, Hayam Wuruk menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia memahami bahwa kerajaan seluas Majapahit tidak bisa diatur dengan tangan besi. Sebaliknya, ia memberikan otonomi terbatas kepada daerah-daerah taklukan, sambil tetap menjaga loyalitas mereka melalui sistem upeti dan kewajiban militer. Sistem ini tidak hanya menjaga stabilitas internal, tapi juga menciptakan jaringan perdagangan yang luas dan menguntungkan. Pelabuhan-pelabuhan di seluruh Nusantara menjadi pusat pertukaran barang dan ide. Memperkaya tidak hanya perbendaharaan kerajaan, tapi juga memperkaya budaya Majapahit itu sendiri. Namun, kejeniusan Hayam Wuruk
tidak berhenti pada kebijakan politik dan militer. Ia juga meninggalkan warisan besar dalam bidang hukum dan administrasi. Di bawah pemerintahannya, sistem hukum Majapahit dikodifikasi dan diperkuat, menciptakan fondasi yang kokoh bagi stabilitas kerajaan. Kitab Hukum Majapahit yang dikenal sebagai Kutara Manaw menjadi panduan utama dalam penyelesaian berbagai perkara hukum. Kitab ini tidak hanya mengatur masalah pidana dan perdata, tapi juga mencakup aturan tentang perdagangan, pernikahan, dan bahkan etika pemerintahan. Sistem administrasi yang dibangun Hayam Wuruk juga patut dipuji. Ia memperkenalkan sistem pencatatan yang rinci untuk berbagai aspek pemerintahan, mulai dari pajak hingga sensus penduduk. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pemerintahan, tapi juga membantu dalam perencanaan jangka panjang kerajaan. Semua prestasi luar biasa ini tidak mungkin kita ketahui tanpa adanya sumber-sumber sejarah yang dapat diandalkan. Dua sumber utama yang memberikan gambaran tentang kejayaan Majapahit di bawah Hayam Wuruk adalah Kakawin, Nagara Kretagama, dan berbagai prasasti yang tersebar di seluruh Nusantara. Kakawin Nagara Kretagama yang ditulis oleh Empu Prapanca memberikan gambaran detail tentang struktur pemerintahan, kehidupan istana, dan luasnya wilayah kekuasaan Majapahit. Sementara itu, prasasti-prasasti yang ditemukan di berbagai daerah menjadi bukti konkret dari sistem administrasi dan hukum yang diterapkan Hayam Wuruk. Jadi, siapakah sebenarnya Hayam Wuruk? Ia bukan sekadar raja yang gemar berpesta seperti yang sering digambarkan. Ia adalah seorang negarawan sejati, diplomat ulung, dan administrator brilian yang berhasil membawa Majapahit ke puncak kejayaannya. Di bawah kepemimpinannya, Majapahit bukan hanya menjadi kerajaan terbesar di Nusantara, tapi juga salah satu kekuatan maritim terkuat di dunia pada masanya. Keberhasilannya dalam memadukan kekuatan militer, diplomasi yang cerdas, dan sistem pemerintahan yang efisien menjadikan Majapahit sebagai model kerajaan yang sulit ditandingi. Warisan Hayam Wuruk masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Konsep persatuan Nusantara yang ia wujudkan melalui Majapahit menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya. Bahkan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang kita kenal saat ini berasal dari era pemerintahannya. Ketika kita melihat kembali ke masa kejayaan Majapahit, kita tidak hanya melihat sebuah kerajaan besar. Kita melihat visi seorang pemimpin yang mampu menyatukan keberagaman dalam harmoni, membangun sistem pemerintahan yang maju, dan menciptakan kemakmuran yang merata. Hayam Wuruk bukan hanya raja besar dalam sejarah Indonesia. Ia adalah contoh sempurna dari seorang pemimpin visioner yang mampu membawa rakyatnya menuju kejayaan. Kecerdasan politiknya, keahlian diplomatiknya, dan dedikasinya terhadap pembangunan sistem pemerintahan yang kuat menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Nusantara. Maka, ketika kita mengingat Hayam Wuruk, janganlah kita hanya mengingat kemegahan istana atau gemerlap pesta kerajaan. Ingatlah juga kecerdasan dan kerja kerasnya dalam membangun sebuah imperium. Ingatlah visinya tentang Nusantara yang bersatu dalam keberagaman. Dan yang terpenting, ingatlah bahwa di balik setiap kejayaan besar, selalu ada pemikiran besar dan kerja keras yang tak kenal lelah. Demikianlah kisah Hayam Wuruk, sang Raja Agung Majapahit, seorang pemimpin yang tidak hanya memimpin dengan kekuatan, tapi juga dengan kecerdasan dan kebijaksanaan. Sebuah teladan kepemimpinan yang masih relevan hingga hari ini, dan mungkin untuk masa-masa yang akan datang.